Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk yang nomor 3 bagian 2. Nomor 3 bagian 2, di sini kita diminta menentukan konsentrasi zat beracun di danau kedua. Ya, lanjutannya yang tadi ya, berarti kita lanjut ke papan tulis saja. Ya, yang hasil tadi kita punya rho 1T-nya adalah E pangkat min 3T per 1000 per 500. Ya, lanjut. Dari sini kita akan menggunakannya untuk yang B. Yang B, pertanyaannya adalah rho 2T. Ya, sama saja ya, rho 2T, di mana rho 2 itu formulanya adalah M2T dibagi dengan V2. V2-nya kita sudah punya, sekarang kita perlu cari M2. Berarti untuk mencari M2 kita akan mulai dari dm2 per dt. dm2 per dt berarti laju perubahan massa zat beracun di danau kedua terhadap T. Di sini berarti laju masuk dikurangi laju keluar. Laju masuknya zat beracun di danau kedua, ya berarti kan ini danau pertama, ini danau kedua, air dari hulu masuk ke danau pertama, kemudian dari danau pertama dia lari ke danau kedua airnya, dan lanjut lagi ke hilir, gitu ya. Dari sini berarti danau pertama kan tadi sudah ada zat beracunnya. Otomatis laju masuk zat beracun di danau kedua dia berasal dari danau pertama ini tadi ya. Yaitu kita akan punya rho 1 dikali dengan key out danau ke satu atau sama saja key in danau kedua. Ya, nilainya sama saja sih sebenarnya ya. Kemudian di sini kita akan kurangi dengan laju keluarnya. Laju keluarnya berarti yang ini ya, yang bagian sini. Ini keluarnya zat beracun dari danau kedua. Berarti dikurangi dengan rho 2 dikali dengan key out-nya. Oke. Kita sudah punya tadi rho satunya adalah E pangkat min 3T per 1000 dibagi dengan 500. Key in-nya sama 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 saja ya. Semua key in key out arus masuk keluar danau semuanya sama yaitu 600 ya. Kemudian kita kurangi dengan rho 2. Rho 2 berarti kita sudah punya formulanya yaitu M2 dibagi dengan V2. V2-nya tadi adalah 300.000 liter, kemudian dikali dengan key out-nya adalah 600 liter per jam. Ya, dari sini mari kita sederhanakan. Ya, ini 600-nya langsung saja dicoret dengan 3.000. Berarti ya semua aja wis. Kita dapat 500 ya. 3.000 dibagi 6, 500 ya. Lanjut, dari sini kita sudah mempunyai persamaan diferensial orde 1 yaitu dm2 per dt sama dengan E pangkat min 3T per 1000 dikali dengan 6 per 5 ya. Saya taruh depan. Kemudian dikurangi dengan M2 per 500. Nah, sudah. Mari kita rapikan kalau mau lebih bagus ya ini dm2 per dt dijadikan M2 aksen, kemudian M2 yang di ruas kanan kita pindah ke ruas kiri menjadi ditambah M2 per 500, kemudian yang di ruas kanan menyisakan bagian E pangkat min 3T per 1000 itu ya, yaitu 6 per 5 dikali dengan E pangkat min 3T per 1000. Oke, kita sudah punya persamaan diferensialnya yang akan kita cari solusi khususnya. Oke, ya kita lanjut. Saya hapus saja ya. Kita sudah punya M2 aksen ditambah M2 per 500 sama dengan 6 per 5 min 3T per 1000. Ya, kita lanjutkan. Berarti M2 aksen ditambah dengan M2 per 500 sama dengan 6 per 5 E pangkat min 3T per 1000.
kita akan mencari solusinya. Ya, kita akan menggunakan yang mudah saja. Yang mudah sepertinya di sini adalah transformasi Laplace ya. Berarti langkah pertama tinggal kita transformasikan kedua ruas, yaitu M2 aksen ditambah di sini saya tuliskan 1/500 dikali M2. Oke, ruas kanannya juga kita transformasikan, yaitu 6/5 dikali E pangkat min, saya tulis jadi gini saja, 3/1000 kali T, gitu ya, supaya nanti jelas. Oke, lanjut. Di sini berarti kita transformasikan, yaitu pertama M2 aksen terlebih dahulu. M2 aksen, turunan pertama dari suatu fungsi, kita transformasikan Laplace, dia jadinya adalah S dikali dengan transformasi dari fungsi tersebut, yaitu M2. Kemudian dikurangi dengan Y0. Nah, di sini bukan Y0, tapi M20. Oke. M20 setelah itu kita tambah. Ini adalah turunan, maaf, transformasi dari M2 aksen. Kita sudah selesai. Selanjutnya adalah transformasi dari 1/500 M2, yaitu 1/500-nya bisa keluar, menyisakan transformasi dari M2. Sudah, gitu saja kan? Kemudian yang ruas kanan kita transformasikan juga 6/5, dia tetap. Kemudian transformasi dari E pangkat AT, gitu kan ya. A-nya adalah min 3/1000, yaitu 1/S min A, yaitu 1/S dikurangi dengan min 3/1000. Seperti ini. Oke, kita lanjutkan. Pertama, langkah selanjutnya adalah kita kumpulkan yang memiliki bentuk transformasi dari M2 ya. Oke. Yang memiliki bentuk ini kita kumpulkan sehingga kita akan punya di sini bentuknya adalah S dikali S dikali transformasi M2, kemudian ditambah 1/500 dikali transformasi M2. Berarti S ditambah 1/500 gini dikali dengan transformasi M2. Oke. Kemudian kita lanjutkan. Di sini kita bisa punya yang M20. Nah, M20 di sini nilainya berapa? Kita lihat di teks yang tadi. Mana tadi soalnya? Nah, di sini. Di sini Anda bisa membaca air bersih mengalir dari hulu ke danau pertama, lalu air dari danau pertama mengalir ke danau kedua, dari danau kedua mengalir lebih jauh ke hilir. Berarti awalnya ya, awalnya di kedua danau itu airnya bersih, gitu ya. Kemudian tiba-tiba truk kecelakaan di danau pertama, sehingga M10 di danau pertama langsung 400 kg. Sedangkan M10 di danau kedua adalah 0. Karena di danau kedua tidak ada truk yang kecelakaan. Dan dari awal itu air yang mengalir adalah air bersih. Otomatis dari sini kita memiliki M20 kita, dia adalah 0. Gitu. Selanjutnya, mari kita lanjutkan seperti tadi. Di sini sama dengan yang ruas kanan ini ya 6/5-nya saya taruh atas saja supaya nanti bisa kita mainkan. 6/5 di sini bawahnya S plus 3/1000. Wah, bagus. Lanjut. Berarti sudah, ini kurangi 0, biarin aja. Sehingga kita langsung dapat transformasi Laplace dari M2. Dia sama dengan, nah, S plus 1/500 ini pindah ruas ya. Sehingga kita akan punya 6/5 ini tadi tetap. Kemudian S plus 3/1000 ini juga tetap. Nah, di sini karena dia pindah ruas, yang bagian ini dia pindah ke ruas kanan jadi bagian pembagiannya ya. Berarti dia ikut ke bagian penyebutnya, yaitu jadi S plus 1/500. Oke. Dari sini kita sudah punya bentuk
dari transformasi M2, yaitu kita akan menyebutnya dia sebagai Fs gitu ya, yaitu 6/5 dibagi dengan S plus 3/1000 dikali dengan S plus 1/500. Nah, langkah selanjutnya berarti tinggal kita dekomposisi ya. Kita ubah bentuk Fs menjadi penjumlahan dua buah pecahan ya. Oke, kita hapus terlebih dahulu untuk memperoleh space-nya. Berarti kita lanjutkan ya. Kita tadi punya Fs yaitu 6/5 dibagi dengan S plus 3/1000 dikali dengan S plus 1/500. Sehingga kita bisa memecahnya dia menjadi dua buah pecahan ya. Yang awalnya dia penyebutnya adalah S ditambah 3/1000 dan yang sebelah kanan adalah S ditambah 1/500. Dari sini yang bagian pertama pembilangnya kita misalkan A, bagian kedua kita misalkan B, lanjut dengan penyamakan penyebut atau kalian biasanya menyebutnya dengan kali silang, itu juga boleh. Sehingga yang A ini kita kali dengan S ditambah 1/500 ditambah dengan B kali S plus 3/1000. Seperti ini. Yang bagian penyebutnya ya tinggal dikali saja. S plus 3/1000 dikali dengan S plus 1/500. Lanjut, kita akan peroleh yang bagian pembilangnya, yaitu jadinya AS ditambah A/500 ditambah BS ditambah 3B/1000. Oke. Kemudian bagian penyebutnya tetap. Nah, nanti tetap ditulis ya. Jangan takut capek tangannya. Karena ini hanya sedikit saja nulisnya. Tidak terlalu banyak. Oke, lanjut. Berarti di sini langkah berikutnya tinggal kita kumpulkan yang merupakan koefisien dari S dan yang merupakan konstanta. Berarti koefisien dari S dia akan berbentuk A tambah B kali dengan S. Ditambah yang bagian konstanta ada A/500 dan juga 3B/1000. Oke, dari sini penyebutnya masih sama, yaitu S plus 3/1000 dikali dengan S ditambah 1/500. Oke, kalau sudah, ya bentuknya sudah sederhana. Sekarang penyebutnya sudah sama ya dengan yang di awal. Berarti pembilangnya juga harusnya sama. Di sini koefisien dari S adalah A plus B yang bagian akhir ya. A plus B. Nah, di bagian awal koefisien dari S-nya berapa? Yaitu 0. Karena di sini sebenarnya ada 0S ditambah 6/5 gitu kan ya. Dan 0 nggak usah ditulis. Ya, dia menjadi tidak tampak ya. Sehingga A plus B kita punya dia 0. Kemudian kita punya satu lagi yaitu A/500 ditambah dengan 3B/1000 dia sama dengan, nah baru bagian konstantanya adalah 6/5. Oke, dari sini mari kita lakukan eliminasi ya. Lakukan eliminasi sepertinya sambil Anda hilangkan penyebutnya di bagian yang persamaan kedua ya. Bisa Anda kali 1000 gitu ya. Kalau Anda kali 1000 dapatnya apa gitu ya. Di sini yang pertama saya kali 2, yang ini saya kali 1000. Wah. Sehingga yang pertama kita akan punya 2A plus 2B sama dengan 0. Yang bagian kedua A/500 kali 1000. 1000 bagi 500 itu 2 ya. Jadi 2A. Ditambah dengan 3B/1000 kali 1000. Ya 3B. Sama dengan 6/5 kali 1000. 1000 dibagi 5 itu 200. 200 kali 6 itu 1200. Oke, tinggal kita kurangi saja. Sehingga 2B kurangi 3B adalah min B sama dengan min 1200. B kita adalah 1200. Kemudian kita punya A plus B sama dengan 0. B kita 1200, maka A kita adalah min 1200. Wah, sudah ketemu nilai A dan B-nya. Selanjutnya tinggal kita
masukkan saja ke Fs yang kita punya tadi. Ya. Fs kita tadi ya kita masukkan ke yang bagian mana ya? Yang bagian ini lebih tepatnya ya. Oke, yang saya kodai warna biru. Supaya kita melakukan inverse transformasinya menjadi lebih mudah. A-nya min 1200, B-nya 1200. Ya, mari kita hapus terlebih dahulu. Kita lanjutkan ke proses berikutnya, yaitu kita lakukan inverse transformasi dari Fs kita. Ya, berarti kita lakukan inverse transformasi dari min tadi A per gitu kan ya. Yang tadi saya tulis deh. A per S plus 3 per 1000 ditambah dengan B per S plus 1 per 500. Seperti ini. Kemudian inverse transformasi dari A kita adalah min 1200 per S plus 3 per 1000 ditambah dengan B kita 1200 per S ditambah 1 per 500. Lanjut, tinggal kita transformasikan, maaf, kita inverse transformasikan. Berarti kita mulai dari bagian pertama, min 1200-nya ke depan dulu. Ya, sehingga kita akan punya yang di dalam tinggal inverse transformasi dari 1 per S min min 3 per 1000. Karena kita punya formulanya dia berbentuk S min A ya. 1 per S min A. Kemudian ditambah yang sebelah kanan berarti 1200. Kemudian dikali inverse transformasi dari 1 per S min min 1 per 500. Sudah, tinggal kita eksekusi saja. Jadi min 1200 di sini jadi 1 per S min A jadi E pangkat AT jadi E pangkat min 3 per 1000 T gini ditambah dengan 1200 yang ruas kanan ini jadinya adalah 1200 E pangkat AT juga yaitu E pangkat min 1 per 500 T ya. Lanjut 1200-nya keluarin aja 1200 kemudian saya pindah aja ya. Yang E pangkat min 1 per 500 ini jadi ke depan. Supaya nulisnya lebih bagus saja. E pangkat min T per 500 dikurangi dengan E pangkat min 3T per 1000. Wow. Inilah nilai dari M2T kita. Oke, setelah kita sudah memiliki M2T, maka kita sudah bisa melakukan finishing, yaitu untuk menjawab bagian kedua. Kita mencari row 2T. Row 2T adalah M2, kita bagi dengan V2. Jadi M2-nya tadi adalah ini, barusan ini 1200 E pangkat min T per 500, dikurangi E pangkat min 3T per 1000, dibagi dengan V2 tadi 300.000. Oke, ya udah tinggal kita sederhanakan saja. Ini coret sama ini 3 jadi 1, 12 jadi 4, 1000 dibagi 4 bisa ya. Jadi 250. Wah, bagus jadinya ya. Kita akan punya E pangkat min T per 500 dikurangi E pangkat min 3T per 1000 dibagi dengan 250. Inilah konsentrasi zat beracun di danau kedua. Kita tuliskan sebagai fungsi atas T. Ya, itu untuk bagian kedua. Silakan dipahami, silakan dipelajari. Itu saja untuk bagian kedua. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.